Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang akhlak terhadap sesama muslim. Islam menempatkan pemeluk Islam sebagai saudara sesama muslim terkait persaudaraan dari beberapa sisi. Mereka terikat setidaknya oleh persaudaraan secara kemanusiaan dan persaudaraan atas dasar kesamaan ajaran agama yang dianut. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kita untuk saling membantu di tengah kesulitan, saling menolong dalam kebaikan. Semangat persaudaraan ini dipesan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat sebagai berikut. Sungguh orang-orang yang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah konflik di tengah saudara kalian. Hendaklah kalian bertakwa agar mereka mendapat rahmat. Surah Al-Hujurat ayat 10. Islam begitu banyak berbicara akhlak yang baik terhadap sesama muslim. Nabi Muhammad SAW mengilustrasikan komunitas muslim sebagai sebuah bangunan utuh yang masing-masing organnya mengambil tempat dan fungsinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang mukmin dengan seorang mukmin lainnya berhubungan seperti sebuah bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari. Akhlak terhadap sesama muslim setidaknya terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang seharusnya dilakukan dan perbuatan yang harusnya dihindari terhadap sesama muslim. Rasulullah SAW menyebutkan 6 hal yang harus dilakukan terhadap sesama muslim. Yang pertama, jika bertemu dengan sesama muslim, kita dianjurkan untuk menyapa dan menampilkan wajah persaudaraan serta mengucapkan salam kepadanya. 2. Jika kehadiran kita dikehendaki dalam suatu perjamuan, kita hendaknya memenuhi undangan tersebut selagi kita bisa. 3. Jika dimintai saran atau nasihat, kita hendaknya memberikan nasihat atau masukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan. 4. Kita hendaknya mendoakan turun rahmat. 5. Kita menjenguk setidaknya saudara, sahabat, dan muslim kita yang sedang menderita sulit tertentu. 6. Kita mengantarkan jenazah mereka yang meninggal dunia. Rasulullah SAW pada hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, secara umum kriteria muslim teladan Rasulullah SAW bersabda, muslim yang baik. Kemudian akhlak terhadap non-muslim. Islam tidak membatasi kehidupan sosial pemeluknya untuk berinteraksi dengan orang yang berbeda agama. Islam mempersilahkan pemeluknya untuk berinteraksi dengan pemeluk agama lain pada masalah-masalah yang bersifat umum, seperti soal ekonomi, masalah sosial, dan termasuk masalah lingkungan. Buku-buku agama menyebut interaksi umat Islam dan non-muslim dengan istilah muamalah. Islam tidak melarang muamalah sesama muslim dan non-muslim. Prinsip kebebasan beragama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Allah mengajarkan umat Islam untuk menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama. Ayat tersebut merupakan larangan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk Islam. Kemudian prinsip menghormati agama lain. Prinsip menghormati agama lain ini bukan berarti mendukung dan menyetujui praktik agama tersebut. Prinsip menghormati adalah sikap toleransi beragama tanpa adanya cacian dan hinaan. Hal ini tergambar dalam Quran Surat Al-An'am ayat 108. Kemudian prinsip persaudaraan. Selain prinsip persaudaraan sesama muslim, Islam juga mengajarkan prinsip persaudaraan dengan non-muslim. Alasan yang dikemukakan Al-Quran adalah bahwa manusia itu satu sama lain bersaudara, karena mereka berasal dari sumber yang satu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan hal ini, yaitu hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. Kemudian akhlak Nabi terhadap non-muslim. 1. Menolong non-muslim yang lemah. 2. Tidak membalas kejahilannya. 3. Memberikan perlindungan dan pemahaman Islam jika diminta. Selanjutnya adab yang perlu dimiliki seorang muslim terhadap non-muslim. 1. Tidak membenarkan dan tidak meridhoi kekafirannya. 2. Membencinya karena Allah. Karena sikap ini merupakan bentuk wala dan bara atau cinta karena Allah dan benci karenanya. 3. Tidak berwala atau mencintainya, setia padanya dan mengutamakannya, serta tidak menggunakan teman akrab, mengangkatnya sebagai pemimpin. Kemudian bersikap adil dan berbuat baik kepada mereka jika mereka bukan kafir harbi atau yang memerangi kaum muslimin. Kemudian memberikan kasih secara umum tanpa berwala, seperti memberinya makan jika lapar, memberinya minum jika haus, mengobatinya jika sakit, dan menolongnya dari kebinasaan serta mengatasi gangguan daripadanya. 6. Tidak ada kerusakan baik pada hartanya, darahnya, maupun kehormatannya, jika ia bukan kafir harbi atau yang memerangi kaum muslimin. 7. Boleh memberikan hadiah kepada mereka, menerima hadiah dan menikmati sembelihannya, jika ia seorang ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Kemudian tidak menikahkan wanita mukminah dengan laki-laki kafir, namun boleh bagi laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Kemudian tidak memulainya dengan mengucapkan salam, dan jika orang kafir mengucapkan salam kepadanya, maka cukup menjawab wa'alaikum. 10. Menyelisih orang-orang kafir dan tidak tasyabuh atau menyerupai mereka, terutama dalam hal-hal yang menjadi ciri khusus mereka. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.